Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aywan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat serta karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga atas kehendaknya Allah telah menggerakkan langkah kaki kita untuk hadir di masjid raya ini guna melaksanakan ibadah salat Jumat hari ini, yaitu dalam rangka kita mengabdi kepada-Nya. Salam serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Selanjutnya marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi semua larangannya. Adapun judul khutbah kita Jumat hari ini adalah bulan Rajab adalah bulan mulia dan penuh keberkahan. Masyaallah hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa kita kembali memasuki bulan Rajab, entah karena kesibukan atau waktu kita yang kurang berkah. Perjalanan hidup terasa semakin cepat. Tiba-tiba saja kita sudah bertambah tua. Tiba-tiba saja kita menapaki kembali bulan Rajab. Tiba-tiba saja kita akan menghadapi bulan Sya'ban, lalu kemudian bulan suci Ramadan. Sejatinya tidak ada istilah tiba-tiba, karena waktu berjalan linear seperti lazimnya, kecuali timbul dari persoalan pribadi lantaran sikap abai kita yang tidak peduli dengan pergantian waktu. Bulan Rajab adalah bulan istimewa. Dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa Rajab merupakan derivasi dari kata tarjib yang berarti mengagungkan atau memuliakan. Rajab biasa juga disebut al-aswab yang berarti yang mengucur atau menetes. Dijuluki demikian karena derasnya tetesan kebaikan pada bulan ini. Bulan Rajab juga dikenal dengan sebutan al-aswab atau yang tuli, karena tidak terdengar gelincing senjata pasukan perang pada bulan ini. Julukan lain untuk bulan Rajab adalah Rajam, yang berarti melempar. Dinamakan demikian karena musuh dan setan-setan pada bulan ini dikutuk dan dilempari sehingga mereka tidak jadi menyakiti para wali dan orang-orang soleh. Allah memasukkan bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram, alias bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allah isnani asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum." Artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Quran surah At-Taubah ayat 36. Bulan haram adalah 4 bulan mulia di luar bulan Ramadan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Disebut bulan haram karena bulan-bulan tersebut umat Islam dilarang atau diharamkan mengadakan peperangan. Memang ada beberapa hadis dhaif yang bahkan hadis palsu, ada yang menjelaskan secara eksplisit tentang gambaran pahala amalan tertentu yang berlebihan pada bulan Rajab. Contohnya, barang siapa yang menyampaikan kedatangan bulan Rajab, maka dihapuskan dosanya 80 tahun.
Ketahuilah mas sekalian, itu adalah hadis palsu. Namun demikian, bukan berarti tidak ada keutamaan menjalankan ibadah. Misalnya berpuasa khusus dalam bulan Rajab. Justru puasa menjadi istimewa karena dilakukan pada bulan istimewa. Hanya saja seberapa besar pahala yang akan didapat, hanya Allah yang Maha tahu. Tugas kita sebagai hamba adalah menghamba kepada Allah dan seyogianya tidak terikat dengan pamrih apapun. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dikatakan, "Sumu minal hurul." Berpuasalah kamu pada bulan-bulan haram. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa kesunahan berpuasa menjadikan yang bernilai dilakukan pada hari utama atau al-ayyam al-fadilah. Hari-hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, tiap bulan dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan ini, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa Rajab masuk dalam kategori al-ashhur al-fadilah di samping bulan Zulhijjah, Muharram dan Sya'ban. Rajab juga terkategori al-ashhur al-hurum di samping Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Muhasirah hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Keistimewaan bulan Rajab juga terletak pada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rajab, tahun ke-10 kenabian atau tahun 620 Miladiah. Itulah momen perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu menuju ke Sidratul Muntaha yang ditempuh hanya dalam 1 malam. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, umat Islam menerima perintah sholat 5 waktu melalui Rasulullah SAW. Begitu agungnya peristiwa ini hingga ia diperingati setiap tahun oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia, yaitu pada malam 27 Rajab. Saat memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW memberi contoh kita untuk membacakan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita tidak menyia-nyiakan bulan yang agung ini. Dari berbagai keterangan yang disebutkan tadi, sangat jelas bahwa bulan Rajab memiliki keutamaan yang lebih di atas bulan-bulan pada umumnya. Ia adalah momentum untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik tentang kedekatan kita kepada Allah atau taqarrub ila Allah, maupun perbuatan baik amal saleh kita kepada sesama manusia. Belum tentu tahun berikutnya kita akan berjumpa kembali dengan kesempatan untuk merasakan bulan Rajab. Maka saatnya kita menyisihkan perhatian kita kepada bulan mulia ini di tengah kesibukan duniawi kita yang melalaikan. Jamaah Jumat rahimahumullah, bulan Rajab menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan Rajab syahrul zar'i wa Sya'ban syahrul saqwi wa Ramadan syahrul khasadi. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Ra bermakna adalah rahmatullah atau rahmat Allah. Jim adalah judulullah, kemudahan dari Allah, dan Ba adalah birullah, kebaikan dari Allah. Maksudnya mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan 3 anugerah kepada hamba-hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab. Maka dari itu, marilah kita menggunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal saleh, beristighfar, memperbanyak bersedekah, berpuasa, dan amal-amal saleh lainnya. Jemaah Jumat rahimahumullah, dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada
suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa tersebut mendapat penjelasan dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52 bahwa Nabi besar Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan salat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dan di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah salat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa mengatakan umatku telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali menghadap Allah, memohon keringanan untuk umatnya. Kemudian Nabi SAW menghadap kembali kepada Allah dan diringankan menjadi salat 10 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad SAW kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat wahai Muhammad. Namun Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap kepada Allah. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu syariat kepada kita adalah paling tidak sehari semalam kita diwajibkan untuk salat 5 waktu. Dan ketahuilah jemaah sekalian bahwa sholat adalah amal yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti. Innahu awwalu yuhasabu yawmal 'abdi yawmal qiyamah as-shalah. Fa iza saluhat saluhat sa'iru amalihi wa iza fasadat fasadat sa'iru amalihi. Bahwa sesungguhnya sholat adalah amal yang pertama dihisab nanti di hari kiamat. Apabila sholat kamu itu baik, maka semua amal akan diri itu baik. Dan jika salat kamu bermasalah, maka amal-amal yang lain akan diperiksa, akan diaudit, akan dicek oleh malaikat. Maka oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjaga ibadah salat kita agar bernilai di sisi Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Saat bulan Rajab tiba, Rasulullah SAW tidak memohon kekayaan, kesehatan atau kenikmatan duniawi secara khusus. Beliau berdoa agar dilimpahi keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Secara tidak langsung, doa ini juga bermakna adalah permohonan panjang umur. Tentu saja bukan sekedar usia yang panjang, tetapi usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dan berkah adalah peningkatan takarub kita kepada Allah, sehingga kepribadian kita diliputi oleh sifat-sifat yang mencerminkan perintah Allah: jujur, adil, rendah hati atau tawadhu, peduli kepada sesama, penyayang, tidak serakah, tidak gemar menggunjing atau riba, atau menghakimi orang lain dan sebagainya. Kita juga semakin rajin memaknai setiap aktivitas kita atas dasar nilai ibadah. Bekerja untuk menafkahi keluarga karena Allah, ikut bekerja bakti juga karena Allah, dan bertegur sapa dengan tetangga karena Allah, dan seterusnya. Apakah kita tidak boleh berdoa memohon kelebihan harta atau kesehatan di bulan Rajab ini? Tentu saja boleh. Hanya saja yang lebih penting dari banyaknya kekayaan dan kesehatan adalah keberkahan, yaitu suatu kondisi yang mampu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sendiri pernah mendoakan sahabatnya Anas dengan pernyataan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Artinya, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah karunia yang Engkau berikan kepadanya. Kata berkah di sini merupakan kunci dari segenap nikmat lahiriah. Dengan keberkahan, seseorang tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya hati, selalu merasa cukup atau qanaah, selalu bersyukur dan tidak tamak, dan hanya mementingkan kuantitasnya saja. Tetapi yang terpenting adalah kualitas ibadah serta berakhlak mulia. Dari uraian ini jelas bahwa bulan Rajab
menjadi berkah tatkala ada perkembangan di dalam diri kita terkait kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah. Ketika keberkahan itu datang, secara otomatis kualitas kepribadian kita juga meningkat, baik dalam kondisi sulit maupun lapang, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan dilimpahi keuntungan atau kerugian. Keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini penting, mengingat kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang jauh lebih mulia dan berlimpah keutamaan. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa diberkahi, senantiasa diberi petunjuk, dan dipanjangkan umur kita hingga nanti bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina